Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hikmah Pamjaya yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, dan semoga Allah selalu melindungi kita dari segala mara bahaya. Tak lupa, sholawat serta salam juga kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita sangat berharap semoga kita semuanya termasuk ke dalam golongan yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu pembahasan di dalam fikih muamalah yang penting untuk kita ketahui adalah tentang bab gharar, yang mana gharar ini adalah salah satu unsur yang menjadikan transaksi kita ini bisa berimbas kepada keharaman. Jadi ketika kita sedang bermuamalah kok di dalamnya ada unsur ghararnya, maka bisa jadi muamalah yang kita laksanakan itu hukumnya haram. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah melarang dari jual beli yang mengandung gharar. Kemudian yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan gharar? Yang dimaksud dengan gharar, gampangnya adalah ketidakjelasan di dalam akad. Yang mana ketidakjelasan ini bisa terjadi di dalam barang yang diperjualbelikan. Misalnya kita membeli sesuatu yang belum jelas apa isinya, gitu ya. Atau mungkin isinya kita tahu, kita membeli mobil tapi kita tidak mengetahui apa kondisinya, apakah masih bagus atau tidak. Atau juga bisa jadi dari segi kuantitasnya, kita membeli misalnya buah gitu ya, tetapi kita tidak tahu berapa kilo yang akan kita beli. Misalnya buahnya masih di atas pohon, atau mungkin buahnya malah belum tumbuh sama sekali, baru ada pohonnya saja. Kita sudah melaksanakan transaksi untuk buah yang akan tumbuh nanti itu, maka ini bisa masuk ke dalam jual beli gharar dari sisi barangnya. Atau mungkin juga bisa jadi dari sisi harganya. Barangnya sudah jelas, akan tetapi ketika disepakati untuk melaksanakan akad, harganya belum bisa ditentukan, ya. Apakah kita harus membayar sekian atau nanti lebih banyak atau lebih sedikit, itu tidak ada kejelasan. Atau juga bisa jadi yang ketiga, gharar ini terletak dalam waktu serah terima barang. Jadi barangnya sudah jelas, harganya juga sudah diketahui bersama, akan tetapi kapan barang itu bisa diserah terimakan tidak ada yang tahu, ya. Tidak ada kejelasan dari sisi waktunya. Maka ini juga masuk ke dalam kategori jual beli yang mengandung gharar. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin lebih jelasnya kita ambil satu contoh gharar yang ada di sekitar kita, atau transaksi yang masuk ke dalam pembahasan gharar di sekitar kita. Apa? Yaitu transaksi di dalam restoran all you can eat atau buffet, atau contohnya begini. Gampangnya, all you can eat itu adalah kita masuk ke dalam suatu restoran yang mana kita membayar sejumlah harga, misalnya 150.000 per orang. Nah, 150.000 itu apa yang akan kita dapatkan? Yaitu kita akan mendapatkan makanan sepuas kita di dalam restoran tersebut. Jadi dengan membayar 150.000, kita bebas untuk memakan seluruh hidangan yang ada di dalam restoran tersebut. Sepuasnya, sekenyangnya, semampunya, asalkan jangan bawa pulang. Nah, di dalam transaksi model seperti ini tentunya kita tahu bahwa harga yang kita bayarkan itu sudah pasti 150.000. Tetapi berapa porsi yang bisa kita habiskan itu kan belum pasti. Dan satu orang dengan orang lainnya itu bisa berubah, bisa berbeda. Mungkin ada orang yang tangkinya itu tangki mobil LCGC gitu ya. Ada orang yang tangkinya itu tangki truk tronton gitu ya. Tentu ini berbeda. Padahal uang yang dibayarkan, ya, pembayaran ketika masuk sama 150.000. Nah, ini hukumnya bagaimana? Nah, ternyata para ulama kontemporer terutama, ya, karena memang masalah all you can eat itu baru ada di zaman sekarang, mereka berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan hukumnya haram melaksanakan transaksi seperti ini atau membeli makanan di restoran all you can eat. Siapa? Salah satunya adalah Syekh Shalih Al Fauzan dan juga Syekh Asy-Syinkiti gitu ya. Beliau mengatakan hukumnya haram karena terdapat gharar di dalamnya.
uang yang kita bayarkan itu pasti, tetapi berapa nominal atau berapa porsi yang kita habiskan ketika kita di dalam restoran tersebut itu tidak pasti, sehingga di dalamnya menimbulkan gharar. Itulah gharar dan hukumnya adalah haram. Ini menurut pendapat Syekh Asy-Syinkiti dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan. Akan tetapi ini bukan pendapat satu-satunya. Ada satu lagi pendapat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin dan juga dari Syekh Ramadan Al-Buti. Mereka mengatakan bahwasanya transaksi all you can eat seperti ini hukumnya diperbolehkan dan halal. Tapi kan ada gharornya. Iya, ada gharornya. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya gharar itu terbagi menjadi dua. Ada gharar yasir dan ada gharar katsir. Gharar yasir artinya gharar yang ringan, sedangkan gharar katsir artinya adalah gharar yang banyak, gitu ya, yang berat. Nah, gharar yang diharamkan oleh Nabi Muhammad adalah gharar yang katsir, sedangkan gharar yang yasir, yang sedikit, itu tidak diharamkan menurut kesepakatan ulama. Contohnya apa? Contohnya ketika kita masuk ke kamar mandi umum, yang mana kita pasti bayar Rp2.000, ya. Bayarnya pasti Rp2.000, tapi kuantitas air yang akan kita pakai atau durasi lamanya kita masuk ke dalam toilet tersebut apakah bisa dipastikan atau masih belum pasti, gitu ya. Tentunya tidak pasti. Tetapi kenapa kok hukumnya tetap halal? Karena di situ ada gharar, hanya saja ghararnya itu ringan, sedikit. Apa gharar ringan? Yaitu gharar yang kira-kira tidak akan menjadikan seseorang itu bertengkar hanya masalah yang sesepele itu. Nah, ini disebut sebagai gharar yasir. Dan di dalam pandangan Syekh Ramadan Al-Buti dan juga Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya all you can eat itu sama dengan kita masuk ke dalam toilet umum yang berbayar 2.000 tersebut. Bayarnya sama, tetapi yang kita makan mungkin berbeda. Karena memang pihak restoran juga sudah mengukur kira-kira orang makannya ya kurang lebih dari range 1 porsi sampai 3 porsi mungkin, atau 4 porsi, dan harganya ya kurang lebih sekitar 150.000. Maka dari itu para ulama yang mengatakan membolehkan itu mengkategorikan all you can eat sebagai gharar yang ringan. Maka bagaimana sikap kita? Ya sikap kita kalau mau mengambil yang diperbolehkan juga tidak masalah, karena memang terdapat ulama yang sangat kredibel untuk mengatakan bahwasanya transaksi ini hukumnya adalah halal, tetapi kalau untuk kehati-hatian juga monggo silahkan kalau mengambil yang mengatakan haram. Akan tetapi jangan sampai kita melarang-larang atau kita merendahkan orang yang kemudian bertransaksi menggunakan model seperti ini, karena memang terdapat ulama yang sangat kaliber, gitu ya, yang sangat alim, yang diakui kealimannya di seluruh dunia ini, yang mengatakan bahwasanya all you can eat hukumnya adalah halal karena gharar yang terdapat di dalamnya hanyalah gharar yasir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Allahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.